Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, polisi menggelar olah TKP kecelakaan di Tol Cipularang yang melibatkan 17 kendaraan. Dari kejadian ini mengakibatkan 1 korban meninggal dunia, kemudian 29 luka-luka. 22 diantaranya mengalami luka ringan dan 7 lainnya mengalami luka berat. Ini adalah visual terkini di Tol Cipularang, Jawa Barat, di mana polisi tengah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sehingga pada saat Anda berjalan di jalan ada genangan air, kurangi kecepatan, tidak malah menambah kecepatan karena terjadi aquaplaning, nanti Anda akan slide. Itu 3 hal yang kita bisa sampaikan untuk himbauan kepada pengguna jalan. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi kecelakaan serupa. Kami turut prihatin kepada para pengguna jalan kemarin yang terlibat kecelakaan. Kita berdoa bersama setelah ini tidak ada kecelakaan serupa di kemudian hari. Pak, tadi terakhir Pak, ini kan tadi sudah ada tanda-tanda yang disematkan gitu ya Pak di jalan maupun di dinding ini Pak. Ini nantinya tanda-tanda ini akan diapakan atau akan seperti apa Pak? Baik, untuk tanda-tanda atau penandaan yang sudah kita lakukan di jalan itu berfungsi sebagai rekonstruksi nantinya. Kita akan membuat sebuah gambaran utuh kondisi jalan, permukaan jalan, kemudian bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa Traffic Accident Analysis (TAA), dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pak, setelah ini apakah akan ada penetapan tersangka jika mungkin sudah diketahui penyebab kecelakaan? Apa? Penetapan tersangka. Kita butuh waktu untuk pelaksanaan penyidikan karena pagi ini masih langkah awal. Kita akan berlari untuk segera memutuskan ataupun menyimpulkan faktor penyebab kecelakaan. Setelah kita mengetahui faktor penyebab kecelakaan, nantinya berproses bertahap, akan ada gelar perkara dan penentuan tersangka. Sip, cukup. Rekan-rekan evakuasi ya. Ya, terima kasih Bapak. Sip, yuk, Terima kasih. Tadi baru saja disampaikan pernyataan terkini oleh polisi yang menangani kasus kecelakaan ini. Tadi disebutkan bahwa digelar olah tempat kejadian perkara untuk kemudian melakukan rekonstruksi secara digital, mengetahui bagaimana gambaran jalan, kemudian bagaimana peristiwa kecelakaan bisa terjadi, dan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui faktor utama penyebab kecelakaan. Tadi juga disebutkan akan melakukan gelar perkara untuk kemudian bisa membuat terang bagaimana penyebab kecelakaan tadi, kemudian juga apa saja yang terjadi ketika kecelakaan yang disebabkan oleh truk bermuatan dus ini menabrak sejumlah kendaraan di depannya akibat remblong. Kembali kami sampaikan bahwa penyebab kecelakaan masih diselidiki tadi melalui olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian juga nantinya akan digelar atau dilakukan gelar perkara. Sementara untuk korban ini sejak kemarin petang sudah dievakuasi ke rumah sakit, dan juga saat ini dari total 29 luka-luka dari 22 korban yang mengalami luka ringan, 8 diantaranya sudah dipulangkan ke kediaman masing-masing, sementara sisanya yang mengalami luka ringan maupun juga 7 yang mengalami luka berat ini masih mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Kecelakaan ini, saudara, terjadi pada hari Senin kemarin petang, di mana kondisi jalan juga saat itu cuacanya sedang hujan begitu. Kemudian tempat kejadian perkara ini disinyalir atau jalanannya ini adalah kondisinya menurun begitu. Kemudian informasi sejauh ini yang kami dapatkan, kecelakaan terjadi diakibatkan oleh truk yang bermuatan dus. Ini mengalami remblong hingga akhirnya menabrak 17 kendaraan di depannya.
Saat ini dari visual yang ditampilkan, visual terkini, olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh polisi guna mengetahui faktor utama penyebab kecelakaan. Pemeriksaan maupun juga penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, kemudian juga apakah ini ada kelalaian dari pengendara truk bermuatan dus tersebut yang akhirnya menabrak 17 kendaraan di depannya. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Tol Cipularang, Jawa Barat, tempat kejadian perkara kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di Tol Cipularang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Abel Insani di sana. Abel, selamat pagi. Bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan di sana? Apakah olah tempat kejadian perkara ini masih digelar atau sudah selesai dilakukan? Baik, selamat pagi Asri dan juga saudara. Untuk saat ini memang untuk olah TKP di tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang ini masih berlangsung karena tadi baru dimulai pada pukul 8 begitu ya, dan hingga saat ini masih terus dilakukan, dan rencananya memang sampai 30 menit ke depan ini masih akan terus dilakukan dan nanti hasilnya akan bisa diperlihatkan apakah memang atau apa yang menjadi penyebab pastinya kecelakaan yang kemarin menyebabkan ada 28 korban. Nah, Asri dan juga saudara, ini olah TKP sudah mulai mendekati kami. Kalau Anda lihat, memang ada polisi di tengah jalan yang saat ini memang kosong begitu ya, karena memang untuk arah atau jalur dari arah Bandung menuju ke Jakarta di Tol Cipularang KM 92 untuk saat ini ditutup terlebih dahulu dan nanti akan dibuka kembali setelah olah TKP selesai dilaksanakan. Saat ini jalur kendaraan dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini memang dialihkan terlebih dahulu ke Tol Cikamuning. Nah, kalau Anda bisa lihat Asri dan juga saudara, memang kalau kita lihat ini di beberapa dinding dan juga ruas jalan ini sudah ditandai dengan beberapa tanda dengan pilok begitu yang nanti artinya akan ada kamera yang dipasang di setiap tanda-tanda yang memang sudah ditandai begitu Asri. Jadi nanti akan ada kamera yang dipasang untuk mengetahui bagaimana tepat pada saat kejadian kecelakaan itu berlangsung menggunakan teknologi digital. Nah, untuk saat ini yang masih atau sedang dilakukan oleh polisi adalah terus mencari beberapa titik ataupun tanda di mana kecelakaan yang mengakibatkan ada 17 kendaraan yang terlibat ini terjadi. Kalau tadi polisi sudah menyebutkan begitu ya, untuk perkara ini memang masih ditindaklanjuti. Artinya ini olah TKP ini merupakan bisa dibilang baru awal penyelidikan begitu, di mana kasus ini akan terus dilakukan begitu ya. Tapi memang kalau nanti selanjutnya terkait dengan bagaimana keadaan dari supir truk atau tronton yang diduga menjadi penyebab kecelakaan, ini memang masih terus diselidiki karena untuk saat ini yang baru dilakukan oleh polisi adalah olah TKP begitu, sedangkan olah TKP ini masih berlangsung dan ini merupakan tahap awal begitu. Ada beberapa yang sudah dilakukan seperti penandaan jalan dan juga penandaan pada tembok yang pada saat kecelakaan berlangsung ini menyebabkan ada tanda-tanda yang bisa menjadi salah satu yang lebih mudah untuk dilakukan atau lebih mudah untuk diperiksa. Nah, saat ini Asri dan juga saudara, untuk olah TKP ini dilakukan 600 meter begitu ya, dari KM 92 600 hingga KM 92 200, yang mana untuk saat ini jalur yang seperti yang Anda lihat memang terlihat
polisi masih menutup jalan, atau jalan ini masih dialihkan begitu dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Sedangkan untuk arah Jakarta menuju ke Bandung hingga saat ini masih bisa dilalui. Tetapi untuk arah Bandung menuju ke Jakarta ini sudah dialihkan ke tol Cikamuning. Untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Asri, kembali ke Anda. Ya, tadi Anda menyebutkan juga ada pemasangan sejumlah kamera di beberapa titik. Ini menggunakan menggunakan rekonstruksi digital begitu ya, secara digital. Informasi yang Anda dapatkan, Abel, di sana metode apa yang kemudian digunakan polisi untuk kemudian bisa mengetahui penyebab kecelakaan? Kemudian informasi yang Anda dapatkan, apakah olah tempat kejadian perkara ini hanya sampai 30 menit ke depan atau berpotensi lebih lama lagi? Karena ini kan juga berkaitan dengan penggunaan jalan nantinya bagi pengguna jalan yang akan menggunakan jalur tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Ya, kalau informasi yang kami dapatkan atau tadi dari polisi yang sudah kami wawancarai adalah mereka memang membutuhkan waktu selama 30 menit setelah tadi wawancara dilakukan. Artinya mungkin sekarang tinggal 20 menit begitu ya, Asri dan juga saudara, untuk proses dari olah TKP ini bisa dilakukan. Tetapi memang ini bisa saja akan bisa jauh lebih lama begitu ya terkait dengan olah TKP, karena mengingat kemarin kecelakaan yang terjadi pada Senin sore pukul 15 waktu Indonesia Barat ini menyebabkan 17 kendaraan. Bahkan kalau kita melihat dari gambar yang sudah kita lihat di Kompas TV, ini juga kan situasi dari kecelakaan atau mobil-mobil yang mengalami laka lantas ini memang kondisinya bertumpuk begitu ya, sehingga ini juga menyebabkan pada akhirnya nanti akan situasional terkait dengan proses dari olah TKP yang sedang dilakukan pada saat ini. Tapi yang jelas, Asri dan juga saudara, untuk olah TKP ini adalah tahap awal, di mana nanti untuk tahap awal ini polisi saat ini sudah melakukan atau menandai beberapa titik jalan begitu ya, di mana yang ditandai ini adalah titik-titik yang kemarin sudah yang kemarin terjadi kecelakaan begitu. Dan memang ada beberapa titik yang tadi saya sudah melihat sendiri bahwa titik-titik ini ditandai dengan bagaimana mobil atau setiap mobil ini mengalami kecelakaan begitu. Dan nantinya juga akan ada titik-titik lain, di mana titik-titik lain ini yang nanti juga akan dipasang kamera, di mana pasang kamera ini nanti akan dilakukan sebagai metode untuk melihat secara artificial intelligence gitu ya, artificial intelligence. Nah ini nanti akan melihat secara animasi bagaimana sebenarnya kejadian dari kecelakaan pada Senin sore ini terjadi, dan nanti juga akan melihat dari atau bagaimana sebenarnya yang terjadi pada saat kecelakaan itu terjadi. Karena Asri dan juga saudara, untuk gambar yang dihasilkan dari metode ini langsung diambil dari satelit begitu ya, sehingga inilah yang menyebabkan kita pada saat ini di jalan atau di KM 92 tol Cipularang ini disterilisasi, karena untuk proses pengambilan gambar ini jalan semua harus kosong begitu. Nah inilah Asri dan juga saudara, kami juga harus geser terlebih dahulu karena memang untuk saat ini kami diminta untuk geser agar proses dari olah TKP ini bisa dilakukan dengan cepat, dan rencana 30 menit ke depan ini juga bisa dilaksanakan dengan tepat begitu. Nah, Asri dan juga saudara, kalau Anda melihat juga ini di tengah-tengah arah atau jalur dari Bandung menuju ke Jakarta, ini juga ada 3 lajur begitu ya, di mana 3 lajur ini ditandai dengan ada kon oranye di tengahnya begitu ya. Ini menandakan bahwa memang ini untuk jalur aman ketika memang ada kendaraan yang melintas begitu
ini tidak boleh berada di tengah-tengah kon ini. Tapi nanti kita akan melihat Asri dan juga saudara bagaimana terkait dengan proses olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Ya, sebaiknya himbauan dari polisi tadi juga dilakukan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan perjalanan yang mungkin akan dilakukan dari arah Jakarta menuju ke Bandung atau dari Bandung menuju ke Jakarta. Mengingat ini sudah mulai musim hujan, dan mungkin jarak pandang ketika hujan yang lebat turun, ini juga nanti bisa mengganggu proses berkendara di jalur 92 Tol Cipularang, sehingga harus dipastikan bahwa keadaan dari sang pengemudi sendiri sehat dan juga kondisi dari kendaraan ini juga prima. Nah, saat ini kami masih melihat Asri dan juga saudara bagaimana proses dari olah TKP berlangsung. Kita nantikan nanti apa hasil yang diperoleh dari polisi. Untuk sementara seperti itu, kembali ke Anda, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, Abel Insani, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Tol Cipularang. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.